Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhama, NIM 50500121008. Akan mempresentasikan materi mengenai teori komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Pak Harmin Hatta S. Sos MIKOM. Baik, adapun materi yang saya bawakan berjudul tentang pengertian komunikasi organisasi, teori dan konsepnya. Pengertian komunikasi dan organisasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Begitulah menurut Jennings dan Kelly. Sementara Raymond Ross menyebut komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol dengan sedemikian rupa sehingga membantu pendengar. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, memilih, hingga menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih. Dengan pesan tersebut bisa sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan cerita. Adapun pengertian organisasi, menurut Steve Robbins menjelaskan mengenai apa itu organisasi. Disebut sebagai kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sondang Siegian menyebut organisasi sebagai bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Dalam organisasi, komunikasi digunakan sebagai salah satu cara dalam mencapai tujuan, meskipun seringkali bisa mendatangkan perdebatan. Komunikasi organisasi. Menurut Goldberg, suatu komunikasi organisasi adalah proses penciptaan atau saling tukar-menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan, ketergantungan antara satu sama lain dalam mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Ron Loudon menjelaskan komunikasi organisasi adalah program komunikasi pada kajian di bidang public relation. Di sisi lain, DeVito menyebut sebagai usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam sebuah kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Proses penyampaian, penerimaan, dan bertukar informasi pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, menerima, hingga pertukaran informasi pesan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan bersama. Dalam hal ini adalah para anggota dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu teori-teori dan jenis teori komunikasi organisasi. Yang pertama, teori sistem sosial. Yang kedua, teori public relation. Yang ketiga, teori peniti penyambung atau the linking pin model. Yang keempat, teori struktural klasik. Yang kelima, teori neoklasik atau hubungan manusia. Dan yang terakhir yaitu teori fusi. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi organisasi. Yang pertama, pesan. Pesan sangat penting dalam organisasi. Anggota dalam kelompok harus memperhatikan bagaimana cara mengirim dan menerima, sehingga pesan atau informasi yang didapat bisa diterima dengan baik dan tidak menyebabkan salah paham. Yang kedua yaitu jaringan. Setiap jaringan yang menduduki jabatan tertentu dalam sebuah organisasi akan melaksanakan fungsi dari masing-masing jabatannya sesuai dengan pengertian organisasi, yakni jaringan yang di dalamnya terdapat individu dan membentuk jaringan baik dalam maupun di luar organisasi.
Yang ketiga yaitu proses. Pola komunikasi organisasi yang dibutuhkan untuk mencapai dan saling bertukar pesan antar anggota. Karena organisasi merupakan sistem yang terbuka hingga dinamis. Konsep ini muncul secara terus-menerus hingga tujuan tercapai dan menetapkan tujuan baru yang dirumuskan organisasi tersebut. Baik, selanjutnya jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis komunikasi organisasi adalah internal dan eksternal. Jenis internal sebagai komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya membangun dan menguatkan relasi antar anggota. Komunikasi organisasi. Yang pertama, manfaat komunikasi organisasi adalah paham dengan teori organisasi. Sebagai seorang yang berada dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu, bisa memahami posisi dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, ia dapat memperkuat hubungan antar anggota organisasi dan pimpinan dan organisasi tersebut. Hal ini bisa membuat organisasi semakin bertahan lama dan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi. Yang ketiga adalah mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Adanya komunikasi yang baik sehingga para anggota dan pimpinan memahami perbedaan yang ada. Kondisi ini sangat baik jika dilakukan saat diskusi digelar. Manfaat keempat adalah mengetahui teori komunikasi organisasi bisa membuat seseorang individu menyesuaikan diri serta mendapatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok yang diikuti tersebut. Yang kelima, mengetahui tugas pimpinan dan anggota dalam suatu organisasi membuat seseorang bisa sadar akan tugas sebagai anggota maupun pimpinan organisasi. Kesadaran ini mampu meningkatkan kerja maupun aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama itu informatif. Organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses yang muncul diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik demi tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua, regulatif. Komunikasi organisasi diharapkan mampu memperlancar peraturan hingga pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan organisasi tersebut. Jika tidak bisa menaati, maka biasanya akan dikenakan hukum bagi orang anggota tersebut. Yang ketiga itu integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang memudahkan anggota organisasi dalam melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik, terlebih tanpa menimbulkan masalah dan tak membutuhkan waktu yang lama. Adapun kesimpulan dari penjelasan materi yang saya bawakan yaitu mengenai komunikasi organisasi, pengertian, teori hingga manfaat yang diberikan bagi individu tertentu. Sempurna University memberikan berbagai ilmu pengetahuan soal komunikasi melalui jurnal ilmiah yang terdapat di dalamnya, memberi pemahaman terhadap mahasiswa dengan menggunakan kurikulum berstandar internasional.